Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang materi yang telah kami buat. Di sini, perkenalkan, nama saya Adria Gregorius. Saya Francisca Marsiana. Saya Religia Tricia Armala. Saya Grana Piantika Buterbuta. Saya Veronica Eva. Di sini kami akan membahas tentang interaksi sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi struktur sosial. Yang pertama akan dibahas oleh Eva. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial, karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. 1. Ciri-ciri interaksi sosial. A. Terdapat pelaku lebih dari satu. Interaksi sosial terjadi ketika ada minimal dua individu atau lebih yang berkomunikasi atau bertindak satu sama lain. B. Adanya komunikasi interaksi sosial melibatkan proses komunikasi di mana individu menyampaikan pesan dan menerima umpan balik dari pihak lain. C. Adanya respon dalam interaksi sosial, tindakan satu pihak menimbulkan reaksi atau respon dari pihak lain yang menciptakan dinamika dalam hubungan sosial. D. Bersifat timbal balik. Interaksi sosial adalah proses dua arah di mana masing-masing pihak saling mempengaruhi dan memberikan respon. 2. Fungsi interaksi sosial. A. Pembentukan identitas. Melalui interaksi sosial, individu mengembangkan identitas sosial mereka berdasarkan pengalaman dan hubungan dengan orang lain. B. Sosialisasi. Interaksi sosial memungkinkan individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Baik. C. Pembentukan kelompok. Interaksi sosial menjadi dasar bagi pembentukan kelompok sosial, seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan masyarakat. D. Penyesuaian sosial. Individu belajar menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan sosial melalui interaksi dengan orang lain. E. Kontrol sosial. Melalui interaksi sosial, norma dan aturan sosial ditegakkan dan perilaku individu diatur untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. 3. Contoh interaksi sosial. Di lingkungan keluarga, di tempat kerja, C. Di sekolah, D. Di masyarakat. 4. Syarat-syarat interaksi sosial. A. Kontak sosial. Definisi kontak sosial dibahas secara lengkap dalam buku berjudul Interaksi Sosial yang ditulis oleh Sudaryanto, SPD 2020-23. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa kontak sosial adalah hubungan antara satu orang atau lebih melalui percakapan dengan saling memahami tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat maupun konflik sosial pihak yang satu dengan pihak kontak sosial yang bersifat positif dan negatif. Kontak sosial positif akan mempengaruhi pada kerja sama, sedangkan konflik yang bersifat negatif akan mengarah pada suatu hal negatif berupa pertentangan. Kontak sosial sebagai proses terdiri dari dua jenis, antara lain 1. Kontak sosial primer, 2. Kontak sosial sekunder. B. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. 5. Konsep dan jenis interaksi sosial. A. Konsep interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling memengaruhi atau satu sama lain melalui tindakan. B. Jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu utama interaksi asosiatif, membangun. A. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Akomodasi atau accommodation. Akomodasi merupakan proses penyesuaian antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan. C. Asimilasi atau assimilation. Asimilasi merupakan proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. D. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain. 2. Interaksi disosiatif pemecah. Interaksi disosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok. A. Persaingan competition. Persaingan merupakan proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama.
B. Konflik merupakan proses di mana individu atau kelompok berhadapan secara langsung karena perbedaan pandangan. C. Kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, di mana ada penolakan atau penentangan tetapi tidak sampai terjadi benturan fisik atau konflik terbuka. 6. Fungsi dan dampak interaksi sosial. A. Pembentukan kelompok sosial. B. Penyesuaian sosial. C. Perubahan sosial. D. Pengendalian sosial. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Grasel. Saya akan membahas tentang masyarakat dan peran masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau bersama. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yakni syaraka, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Adapun dalam bahasa Inggris, masyarakat berasal dari kata social yang artinya bisa interaksi sosial, rasa kebersamaan, atau perubahan sosial. Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lainnya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Peran masyarakat. 1. Membentuk identitas sosial, seperti identitas yang terbentuk dari kelompok, etnis, agama, atau peran keluarga. B. Mengatur peran sosial, seperti peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat secara umum. C. Mengarahkan perilaku dan norma, seperti norma yang menentukan cara berpakaian yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Religia. Selanjutnya adalah struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup komponen kekuasaan, status, peran, dan bagaimana individu dalam kelompok berinteraksi satu sama lain. Komponen struktur sosial ada status sosial yang merupakan posisi atau peran, contohnya adalah sebagai anak, orang tua, pelajar, atau pemimpin. B. Peran sosial merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka, contohnya peran sebagai guru atau sebagai dokter. C. Kelas sosial merupakan pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi. Contohnya ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. D. Kelompok sosial merupakan kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Contohnya adalah keluarga, teman dekat, dan komunitas. E. Institusi sosial merupakan struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Contohnya adalah keluarga, lembaga pendidikan, agama, dan ekonomi. F. Norma dan nilai sosial merupakan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Contohnya norma kesopanan dan nilai kejujuran. 2. Fungsi struktur sosial. Yang pertama untuk mengatur interaksi sosial. Yang kedua untuk menjaga keteraturan dan stabilitas. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Keempat, menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Keenam, menanggapi perubahan sosial. Jenis-jenis struktur sosial ada struktur sosial formal, yaitu terorganisasi secara resmi. Contohnya organisasi pemerintah dan lembaga pendidikan. Yang kedua, ada struktur sosial informal, lebih bersifat spontan dan tidak tertulis, contohnya kelompok teman, jaringan sosial, dan komunitas lokal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisca. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana interaksi sosial itu dapat mempengaruhi struktur sosial. Perubahan sosial pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan pola berpikir, struktur kehidupan, atau pandangan masyarakat mengenai sesuatu hal.
Yang pertama, interaksi sosial yang dapat merubah struktur sosial. Perubahan sosial terjadi ketika hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas berubah. Maka interaksi sosial baik yang asosiatif maupun disosiatif tetap berpengaruh pada struktur sosial namun dengan arah yang berbeda. Bagian A, interaksi asosiatif dalam struktur sosial. Interaksi yang membangun akan membawa struktur sosial ke arah yang baik dan baru. Contoh interaksi asosiatif yaitu yang pertama, perubahan yang membuat masyarakat lebih terbuka terhadap budaya dan hal-hal baru. Yang kedua, perubahan yang membuat masyarakat lebih inovatif dalam pola pikir, sikap, dan kehidupan sosialnya. Yang ketiga, perubahan yang membuat masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Yang B, interaksi disosiatif dalam struktur sosial. Interaksi yang memecah juga berdampak pada struktur sosial dan berpengaruh buruk. Contoh interaksi disosiatif antara lain muncul perilaku konsumtif akibat perubahan status ekonomi sehingga daya beli masyarakat yang meningkat. Pengaruh-pengaruh interaksi sosial tersebut dapat menentukan masa depan individu, masyarakat, dan negara. Materi selanjutnya disampaikan oleh Adrian. Baik, saya akan melanjutkan tentang peran masyarakat dalam perubahan struktur sosial. Masyarakat terdiri dari berbagai keanekaan individu dalam suku, agama, ras, dan antar golong yang kemudian berkumpul menjadi satu kumpulan-kumpulan. Maka dengan berbagai keunikan masing-masing tersebut, interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat mempengaruhi pada struktur sosial dengan dampak yang beragam, karena masyarakat merupakan kunci perubahan struktur sosial. Interaksi sosial yang dilakukan masyarakat sehingga dapat berpengaruh pada perubahan struktur sosial. Antara lain, A. Terciptanya integrasi sosial. Salah satu perubahan atau pengaruh dan keberagaman masyarakat Indonesia adalah terciptanya interaksi sosial. Integritas sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur keberagaman yang berbeda dalam masyarakat. Unsur-unsur ini meliputi unsur budaya, suku, kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang B. Meningkatkan persatuan dan toleransi masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia dari segi budaya, suku, etnis, atau adat istiadat dapat melahirkan kedudukan, status sosial, dan mata pencarian yang berbeda. Keberagaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut secara tidak langsung akan membunuhkan nilai persatuan dan toleransi antar masyarakat. Setiap toleransi di masyarakat ini dapat berupa menghormati antar sesama atau antar suku agar tidak terinjak-injak suku bangsa lain, bergaul dengan teman yang berbeda suku, memberikan pujian terhadap keindahan budaya suku, bangsa lain, dan lain sebagainya. Yang C. Terjadinya konflik dalam masyarakat. Keberagaman masyarakat di Indonesia kerap kali menimbulkan konflik di masyarakat. Potensi terjadinya konflik, perselisihan, dan perpecahan masyarakat ini umumnya disebabkan oleh perbedaan suku, agama, budaya, dan unsur keberagaman lainnya. Jika dibiarkan, tentu hal ini dapat berakibat buruk. Oleh karena itu, diperlukan sikap untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan antar konflik dalam masyarakat agar tidak pecah. Yang D. Timbulnya sikap timbulnya sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme merupakan suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri jauh lebih unggul dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Akibatnya, sikap etnosentrisme ini bisa menimbulkan masalah antar suku atau budaya, sebab
sebab seorang dengan sikap entosetisme ini akan cenderung merendahkan suku atau adat istiadat orang lain. Baik, di sini kami akan membacakan kesimpulan dari pembahasan kami. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Masyarakat dapat mempengaruhi struktur sosial melalui agen sosialisasi, seperti keluarga, sekolah, agama, dan tempat kerja. Agen sosialisasi ini dapat memengaruhi identitas diri seseorang dan cara mereka melihat diri sendiri. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial pasti akan selalu terjadi dalam kehidupan manusia ini. Ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian unsur sosial di masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak, perubahan sosial ini akan menciptakan pola kehidupan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Secara sederhana, perubahan sosial bisa dipahami sebagai proses yang menghasilkan perbedaan dalam sistem sosial di waktu tertentu. Perubahan sosial dapat terjadi karena adanya perubahan pola berpikir, struktur kehidupan, atau pandangan masyarakat mengenai suatu hal. Sekian dari pembahasan dari materi kami ucapkan terima kasih.